Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, saatnya Anda kembali menyaksikan berita TV-mu dengan serangkaian informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Windy Faristin, inilah berita TV-mu selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa terkait insiden Tolikara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan bahwa umat Islam menjadi korban di negeri yang penduduknya mayoritas Muslim. Karena itu kebersamaan dan kualitas diri menjadi kunci umat Islam untuk kedepannya. Insiden Tolikara membuat resah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Umat Islam di negeri yang mayoritas Muslim malah menjadi korban dan sasaran. Hal ini disampaikan di sela-sela Syawalan dan pelepasan jamaah haji KBIH Gunung Kidul yang bertempat di Pendopo Swoko Projo Wonosari. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, apalagi ya ada di sini. LDII, MTA, silakan semuanya yang berakidah Islamiyah ini harus bersatu. Harus kita punya visi yang sama untuk membangun daerah kita, karena kita adalah Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Tentu paling kecil, paling pertama kita menjadi Khalifatullah di kampung halaman sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Dalam kaitan inilah saya ingin melompat dalam rangka Syawalan, istilah di sini silaturahim Idul Fitri. Dan pada kita semua kaum beriman, mari kita camkan betul Syawalan seperti pada malam ini bukan hanya seremoni upacara belaka, tapi harus menjadi momentum, menjadi tonggak bagi kaum beriman untuk terus meningkatkan diri. Kebetulan dalam bahasa Arab, Ramadan yang mau ar-ramdo itu al-Qur'an syadid, panas yang sangat yang membakar. Maka ada yang memahami Ramadan itu bulan pembakaran, yaitu kita membakar yuharrik ad-dunub, dosa-dosa, noda-noda yang ada dalam diri kita bakar sebulan penuh. Nah, Syawalan itu mengandung arti banyak di dalam bahasa Arab itu, tetapi tempat air yang kita isi terus menerus, maka ada yang memahaminya adalah pengembangan. Jadi sebelum Islam sudah ada istilah ini, Ramadan, Syawal, dan kemudian ada ibadat Islam, peribadatan Islam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini punya arti yang positif. Maka Syawalan ini adalah momentum tonggak bagi kita kaum beriman untuk mengembangkan apa-apa yang telah kita capai selama sebulan penuh, selama bulan Ramadan yang lalu itu. Din Syamsuddin juga menghimbau kepada warga Muhammadiyah untuk mempelopori watak cerdas dan merdeka. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, 48 calon pimpinan KPK telah menjalani beberapa tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap dari 3 profil assessment di Gedung Pusdiklat Kementerian Kesehatan Jakarta. 48 orang calon pimpinan KPK yang lolos pada seleksi tahap 2 mengikuti seleksi tahap 3, yaitu profil assessment yang akan digelar selama 2 hari. Seleksi tahap 3 akan menguji kepribadian, kemampuan bahasa Inggris, ketahanan serta kepemimpinan. Seleksi tahap ketiga sangat menentukan nasib para calon pimpinan KPK karena tidak hanya menguji kemampuan namun juga kepribadian mereka. Panitia seleksi akan mengumumkan hasil dari seleksi tahap 3 pada tanggal 12 Agustus mendatang serta mulai melakukan shortlist. Peserta yang lolos akan mengikuti tes kesehatan pada 18 Agustus dan selanjutnya mereka akan melakukan wawancara dengan seluruh tim Pansel pada 24 sampai 27 Agustus.
Pada akhir Agustus, Pansel akan memberikan 8 nama calon pimpinan KPK yang lolos kepada Presiden untuk direview sebelum akhirnya diserahkan kepada DPR untuk menjalani fit and proper test. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki diperiksa untuk pertama kalinya di Barreskrim Mabes Polri. Dalam pemeriksaan Ketua Komisi Yudisial atau KY Suparman Marzuki terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi yang dilakukan kurang lebih 5 jam ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan yang bersifat personal. Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan dirinya diberi 50 pertanyaan, namun dirinya tidak mau menjelaskan lebih detail mengenai pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang jelas semuanya terkait dengan pengaduan yang disampaikan pelapor. Seperti yang diketahui Ketua KY Suparman Marzuki dan komisionernya Taufikur Rahman Sauri, dilaporkan karena dianggap telah mencemarkan nama baik Hakim Sarpin Rizaldi soal putusan pra-peradilan yang diajukan Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dalam laporan itu, Sarpin keberatan dengan komentar dan pernyataan negatif Ketua dan Komisaris KY tersebut yang dimuat di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, program Kartu Jakarta Pintar yang dapat digunakan secara debit di toko buku atau perlengkapan sekolah ini ternyata masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan kurangnya prosedur informasi. Jakarta Book Fair dan Education Fair 2015 digelar di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta, 27 Juli hingga 3 Agustus 2015. Jackbook dan EduFair merupakan pameran buku dan pendidikan terbesar dan terlengkap yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI DKI Jakarta. Pameran buku ini diikuti oleh 240 peserta. Mereka terdiri dari stan buku, alat tulis, tas, sepatu dan seragam sekolah. Selain itu, panitia juga menyiapkan 22 stan kerucut untuk keperluan kuliner para pengunjung. Para pemegang Kartu Jakarta Pintar berkesempatan untuk membeli buku bacaan dan perlengkapan sekolah lainnya. Tetapi dengan penggunaan Kartu Jakarta Pintar secara debit, untuk orang awam masih tergolong sulit ditambah dengan informasi prosedur yang kurang sosialisasi. Dengan memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar, pemegang kartu juga tidak bisa menyalahgunakannya untuk keperluan orang lain. Para pemegang Kartu Jakarta Pintar antara lain siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan SMA. Dalam program ini, IKAPI DKI bekerjasama dengan Bank DKI. Bank DKI juga menyiapkan mesin ATM di lingkungan pameran untuk mempermudah transaksi. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, masih seputar penggunaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal itu terlihat dari beberapa pengunjung yang kecewa saat ingin menggunakannya di acara Jackbook dan EduFair yang digelar di Parkir Timur Senayan. Pameran buku dan perlengkapan sekolah yang ditujukan untuk para pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP mendapatkan respon yang positif. Dengan banyaknya pengunjung yang memadati lokasi Jakarta Book Fair, KJP berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai yang diberikan kepada para pelajar dari jenjang SD hingga SMA di seluruh wilayah DKI Jakarta. Meski pembelian hanya dibatasi hingga Rp500.000, orang tua tetap antusias dalam memenuhi kebutuhan sekolah putra-putri mereka. Sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik dari penyelenggara. Lokasi pameran yang tidak memadai dan cuaca panas menjadi salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat.
Mela Oktaviani Anantur, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik mengenai seni budaya dan olahraga akan kami sampaikan sesaat lagi, tetap dalam Berita TVMU. Ya pemirsa, Anda kembali dalam Berita TVMU. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah menggelar agenda Wayang Islami. Pementasan wayang kali ini dengan lakon Sunan Tembayat oleh Ki Dalang Junaidi. Dalam rangka syiar Islam melalui dakwah kultural, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pementasan wayang Islami. Pagelaran wayang Islami yang diadakan di Gedung Basio Kompleks XT Square ini menyedot animo masyarakat sekitar. Pagelaran wayang kali ini mengambil lakon Sunan Tembayat atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Pandanaran oleh Ki Dalang Junaidi. Hadir pula dalam acara ini Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sukrianto AR dan Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Jabrohim. Menurut Jabrohim, pagelaran wayang Islami ini telah dilakukan di beberapa kota. Sesuai dengan dakwah kultural yang dikembangkan Muhammadiyah, pementasan wayang kulit mengambil tema Wali Songo. Ini pergelaran wayang Islami. Ini merupakan pergelaran yang keempat. Pergelaran yang pertama dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Bantul dengan lakon Raden Sahid. Kemudian disambung dengan di alun-alun Kebumen dengan lakon kelanjutannya Sunan Kalijogo. Lalu yang ketiga di alun-alun utara Yogyakarta pada saat Muktamar dengan lakon Raden Paku. Dan ini yang keempat dengan lakon Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran. Kami mementaskan ini dengan maksud agar masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan para wali ya, melalui pergelaran wayang kulit. Jadi Jabrohim juga menyebutkan bahwa perhelatan wayang Islami ini akan terus digelar dengan mengambil lakon wali-wali yang lain. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Muhammadiyah memiliki berbagai cara dalam mengembangkan dakwah Islam. Satu di antaranya melalui dakwah kultural. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sukrianto AR. Di sela-sela pertunjukan wayang Islami yang digelar Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sukrianto AR menjelaskan mengenai dakwah kultural yang dilakukan Muhammadiyah. Pertunjukan wayang yang digelar di XT Square ini mengambil lakon Sunan Tembayat oleh Ki Dalang Junaidi. Muhammadiyah itu ingin mengembangkan dakwah dengan dakwah kultural. Sebenarnya di Indonesia ini tidak ada dakwah yang tidak kultural. Karena misalnya di Sumatera Barat kita berdakwah pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab ya. Kemudian di Makassar juga mungkin pakai bahasa Makassar, di Jawa juga pakai bahasa Jawa. Di samping itu kita juga menggunakan seni. Nah, seni itu tergantung bagaimana atau siapa yang menggunakan. Seni untuk gila-gilaan juga bisa, misalnya band itu kita atau apa itu. Tapi untuk mendidik masyarakat juga bisa. Jadi kita ingin dengan dakwah kultural itu kita ingin menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat, mendidik masyarakat dengan menampilkan karakter-karakter Islam, karakter tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang etos kerja, tentang disiplin waktu dan sebagainya. Nah, insya Allah kalau kita bersemangat itu kita bisa melakukan itu. Bisa lewat nyanyian, bisa lewat tulisan, bisa lewat sastra,
bisa lewat novel, bisa lewat film, bisa lewat itu semua bisa kita lakukan. Nah, cuma memang kita harus kreatif tentang semuanya itu. Ini yang dibutuhkan untuk dai-dai yang bergerak di bidang dakwah kultural. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan tentang Islam secara benar, ya, supaya kemudian seni itu tidak membelok, menyimpang untuk mengikuti hawa nafsu saja, tapi seni diarahkan untuk menjadi orang yang beribadah, sehingga beribadah membangkitkan kesadaran Islam, kesadaran kemasyarakatan, kesadaran sosial, kesadaran ilmu dan sebagainya, itu lewat seni. Saya kira itu dengan dakwah kultural seperti itu. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menggelar acara syawalan dan pelepasan jamaah haji dosen serta karyawan. Dalam acara tersebut juga dihadiri para pimpinan pusat Muhammadiyah. Universitas Ahmad Dahlan menggelar syawalan dan pelepasan jamaah haji dosen dan karyawan. Acara syawalan dan pelepasan haji jamaah ini dihadiri 1000 undangan. Hadir dalam acara ini diantaranya Yunahar Ilyas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agung Danarto selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Samsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Heri Zudianto, mantan Wali Kota Yogyakarta, serta Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasyarno. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kemudian hanya persoalan halal saja lalu dipersoalkan bahwa itu bid'ah atau tidak bid'ah. Ya, apa alasannya bid'ah? Ya karena tidak ada dalam Quran dan hadis. Kemudian apa zaman Nabi ada hadis? Rasanya nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita besok di surga ketemu Nabi nanya, loh kamu kok bisa bareng saya di surga di sini? Kita jawab, bukan Nabi, saya kan ikut sunnah panjenengan. Dari mana tahu sunnahku? Lewat Bukhari. Mesti Nabi tanya, sopo Bukhari? Sopo Bukhari? Syawalan dan pelepasan jamaah haji ini diisi pengajian oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul menggelar syawalan sekaligus pelepasan jamaah haji kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah Gunung Kidul. Berikut liputannya. Pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul menggelar syawalan sekaligus pelepasan jamaah haji kelompok bimbingan ibadah haji Gunung Kidul. Hadir dalam acara ini diantaranya Din Syamsuddin Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bupati Gunung Kidul Badingah, serta Imawan Wahyudi selaku Wakil Bupati Gunung Kidul. Acara yang bertempat di Bangsal Suwoko Projo Wonosari ini juga dihadiri oleh ribuan masyarakat Gunung Kidul. Ya, jadi syawalan dan pelepasan haji yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah Gunung Kidul pada dasarnya targetnya adalah untuk media silaturahmi warga Muhammadiyah. Kemudian juga dijadikan untuk media komunikasi antara jamaah haji dengan pemerintah. Kemudian juga termasuk untuk agar Muhammadiyah ke depan semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Dan amal usaha Muhammadiyah berangsur-angsur ya cukup memberi kontribusi kemajuan pada masyarakat khususnya di Gunung Kidul. Pada tahun ini, kelompok bimbingan ibadah haji Aisyah Gunung Kidul memberangkatkan 182 jamaah haji. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Universitas Profesor Dr. Hamka sudah siap memeriahkan dan mensukseskan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Sekitar 120 penggembira akan berpartisipasi dan beberapa stand dari UHAMKA juga hadir dalam muktamar nanti. Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tinggal menghitung hari. Universitas Profesor Dr. Hamka sebagai amal usaha Muhammadiyah berkomitmen untuk mensukseskan muktamar. Oleh karenanya, UHAMKA telah menyiapkan pasukan untuk memeriahkan dan mensukseskan muktamar dengan mengirim sekitar 100 penggembira. Beberapa kegiatan dan pameran juga telah disiapkan UHAMKA,
untuk setiap event di sana seperti kesenian dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai wujud syiar Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Diharapkan dari kontingen yang akan diberangkatkan UHAMKA yang dikoordinir dengan baik akan mewarnai dan mensukseskan Muktamar sebagai gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Dengan banyaknya kontingen yang diberangkatkan, Suyatno berharap mereka dapat memahami Muhammadiyah dengan sepenuh hati bahwa itulah perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap dalam Berita TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Berita TV-mu. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara akan memberangkatkan sekitar 500 peserta dan penggembira pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar nanti. Beberapa harapan pada Muktamar adalah terpilihnya pimpinan yang amanah dan mampu melaksanakan keputusan Muktamar dengan baik. Berikut wawancara TV-mu Biro Sumatera Utara dan Aceh saat mewawancarai Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Hajah Elinita, juga beserta jajarannya saat ingin berangkat ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara mengucapkan selamat atas berlangsungnya Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-47 di Makassar tanggal 3 sampai 7 Agustus. Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara mengikutkan 7 peserta tanwir, 2 dari pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, 5 dari wakil-wakil daerah di Sumatera Utara. Adapun peserta muktamar berjumlah 79 orang dari 25 pimpinan daerah se-Sumatera Utara. Sedangkan penggembira jumlah sekitar lebih kurang 400 orang. Terdiri dari ranting, cabang, dan simpatisan. Harapan Aisyah Sumatera Utara dengan terpilihnya pimpinan yang baru yang memang dapat melaksanakan program-program yang sudah dirancangkan di dalam Muktamar. Mudah-mudahan dapat pimpinan-pimpinan yang amanah. Itulah harapan dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Kita mengharapkan hasil keputusan program sidang komisi nanti, terutama dalam segi kesehatan, ini akan menjadi program prioritas karena kesehatan ini sangat penting bagi khususnya perempuan-perempuan dan anak yang ada di dalam nilai-nilai berlangsungnya kesehatan antara ibu dan anak. Ini menjadi suatu unggulan. Kenapa? Karena Aisyah seluruh Indonesia diharapkan dapat membuka sekolah tinggi atau universitas tentang kesehatan. Jadi ini harus berkelanjutan adanya dari segi kesehatan yang diangkat di masyarakat, kemudian pada akhirnya kita membuka sekolah tinggi ataupun universitas Aisyah seluruh Indonesia. Itu harapan kita, terutama nanti wilayah-wilayah yang sudah berkembang dan sudah maju, yang punya anak usaha yang mendukung untuk berdirinya Universitas Aisyah seluruh Indonesia. Selain fokus di bidang pendidikan, Aisyah juga
berharap di bidang ekonomi keumatan serta kader. Dalam bidang perkaderan, Aisyah sangat gencar untuk melakukan pendidikan kader di seluruh wilayah, di mana kader ini diharapkan untuk menjadi penyambung regenerasi bagi periode-periode berikutnya untuk menjadi suatu panutan kepada umat, bagaimana kader itu bisa menjadi kader yang militan, kader efektif. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara mengucapkan selamat Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar. Semoga berlangsung sukses. Ya pemirsa, itulah tadi serangkaian informasi cerdas mencerahkan yang dapat kami rangkum dalam Berita TV-mu. Saya Windy Faristin beserta segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pencerahan.